Baiklah, untuk efisiensi waktu langsung saja kita mulai ya. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang teknik sampling. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada hari ini yaitu tentang populasi dan sampling. Jika kita melakukan sebuah penelitian ataupun sebuah proyek, kita akan memiliki sebuah populasi. Jadi populasi itu adalah keseluruhan objek dan subjek penelitian kita yang merupakan keseluruhan data yang akan kita ambil. Nah, jadi baik itu subjek ya, manusia ataupun objek, benda itu merupakan populasi. Nah, jadi populasi itu bukan berarti misalnya kita mau meneliti tentang golongan darah gitu ya. Nah, golongan darah itu berarti populasinya ya kita, satu badan kita ini adalah populasi gitu. Seluruh darah di dalam badan kita itu adalah populasi. Dan untuk mengambil sampel golongan darah hanya diperlukan sedikit sampel aja, sedikit darah saja. Nah, sampelnya itu ya darah yang diambil itu. Nah, jadi kalau di dalam penelitian kita, di dalam penelitian manajemen, biasanya populasi itu berkaitan dengan produk ya, ataupun barang ataupun jasa. Misalnya kalau misalnya yang kita teliti ada pemasaran jasa, kemudian populasi keseluruhan dari suatu penduduk ataupun sejumlah mahasiswa di suatu kampus gitu, atau seluruh anggota kelas. Nah, itu adalah contoh dari populasi. Sedangkan sampelnya itu adalah sebagian yang kita ambil ya, yang akan kita teliti saja, di mana nanti hasil akhir dari sampel kita simpulkan itu berlaku untuk seluruh populasi. Contohnya, misalnya saya ingin meneliti faktor-faktor yang memengaruhi minat berwirausaha mahasiswa di kampus STIE Pembangunan. Nah, berarti populasinya adalah seluruh mahasiswa STIE, entah itu kuliahnya sore, malam, pagi, perempuan, laki-laki, seluruhnya itu adalah populasi. Seandainya jumlah mahasiswa STIE 7.000, berarti populasinya adalah 7.000. Nah, tidak mungkin kita mengambil seluruh populasi. Bisa-bisa saja sebenarnya, tapi kalau misalnya Anda skripsi, Anda mau wawancara atau mengumpulkan kuesioner dari 7.000 orang mahasiswa kita, apakah sanggup gitu untuk selesai dalam waktu 6 bulan? Kan seperti itu pertanyaannya. Maka untuk efisiensi waktu, biaya, dan tenaga, maka diadakanlah teknik sampling ini. Maka sampel yang diambil dari beberapa populasi ya, atau teknik ataupun cara yang dipakai, itulah yang disebut dengan teknik sampling. Begitu kira-kira. Nah, kemudian sebelum kita belajar tentang teknik sampling ataupun cara untuk mengambil sampel tadi, kita tahu dulu apa itu sample size atau ukuran sampel. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira berapa jumlah sampel yang akan kita ambil, berapa banyak. Jadi kalau dari 7.000 mahasiswa STIE, kira-kira ada berapa mahasiswa yang kita bisa ambil sebagai sampel. Nah, mengapa perlu dihitung? Mengapa perlu ada kalkulasi dan rumus? Supaya apa? Supaya sampel yang kita ambil ini dapat mewakili populasi, sehingga hasilnya tidak bias. Ya, kalau hasil bias artinya bisa saja hasil penelitian kita itu keliru. Misalnya kita mengatakan bahwa misalnya saya meneliti nih tingkat intelijensi mahasiswa STIE. Ternyata karena kebetulan sampel yang saya pilih anaknya pintar-pintar gitu ya, akhirnya akhirnya penelitian itu menyimpulkan bahwa bahwa anak STIE pintar-pintar gitu. Dari hasil penelitian saya yang saya teliti itu sampelnya misalnya ada 200 orang. Nah, karena teknik sampling saya itu tidak tepat gitu ya, keliru, akhirnya ketika hasil penelitian itu dipublish, orang akan bilang, wah anak STI pintar-pintar, kayak gitu. Nah, tingkat kepintarannya di atas sekian persen, kayak gitu.
IQ-nya di atas 150 misalnya gitu ya. Nah, itu kan jadi keliru. Padahal belum tentu itu semuanya seperti itu. Nah, jadi untuk keakuratan hasil penelitian, maka kita harus memilih ukuran sampel yang tepat. Nah, sebenarnya ada banyak cara untuk melakukan pengukuran sampel. Namun di sini yang saya bahas hanya 3 ukuran sampel yang menurut saya tidak rumit, kemudian banyak digunakan dan cukup akurat untuk digunakan. Ya, nah sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa ketika mungkin nanti Anda skripsi ya, walaupun masih lama, sekarang baru semester 2 ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda skripsi akan melihat rumus menentukan sampel namanya Slovin. Nah, saya tidak merekomendasikan Anda menggunakan itu. Gitu karena saya menemukan beberapa artikel dan beberapa sumber di website yang kredibel menyatakan bahwa Slovin itu kurang akurat untuk dijadikan ukuran sampel, dan Slovin itu tidak jelas asal muasalnya. Slovin itu siapa itu tidak diketahui, dan Slovin itu banyak dipakai di Indonesia, kemudian di Thailand, di Filipina. Di tempat lain itu jarang dipakai. Nah, jadi ketika Anda skripsi, saya ingin kalian mengingat bahwa kata Bu Mirza, sampel size yang digunakan pakai Isaac Michael aja, atau Reggie Morgan, ataupun Harry King. Nah, kayak gitu. Nah, jadi cara mengukur sampel size dengan pendekatan Isaac Michael yang pertama, ini kita bisa lihat rumusnya ada di sini. Ya. Nah, rumus ini merupakan ya kalkulasi dari jumlah populasi, n-nya ini jumlah kalkulasi, x kuadrat ini merupakan chi square ya. Chi square ini ada tabelnya, nanti Anda bisa lihat di Google ataupun Anda bisa lihat di belakang buku-buku statistik tuh biasanya ada tabel-tabel. Nah, Anda lihat di situ tabel chi square. Nah, tabel chi square ini cara menentukannya nanti ada tingkat signifikansi 95%. Taraf signifikansi ini merupakan tingkat kepercayaan, derajat kepercayaan. Berarti, wah saya yakin 95%, saya percaya diri nih bahwa 95% penelitian ini benar gitu, hasilnya benar. Berarti kalau misalnya 95%, berarti masih ada 5% salah kan? Nah, 5% salah itu adalah tingkat errornya, ya, tingkat errornya. Jadi kalau misalnya taraf signifikansinya 95%, artinya errornya adalah 5% atau 0,05. Nah, lanjut. Kemudian P ini adalah proporsi dalam populasi. Jadi misalnya keseluruhan dari populasi kita ingin ambil berapa, 0,5 gitu ya, atau misalnya 0,1 kayak gitu. Jadi kalau pakai Isaac Michael di sini sudah ada rumusnya, Anda tinggal masukin. Tapi saya kenapa suka pakai Isaac Michael karena dia udah ada tabel. Jadi kalau misalnya kita dapat angka N atau populasi, misalnya Anda udah tahu nih, oh jumlah mahasiswa STI 7.000 misalnya ya. Nah, lalu di sini kita lihat N 7.000 tuh ada di tabel yang N ini ya, berarti dari 10 sampai 1 juta sampai tak terhingga. Rumus Isaac Michael ini kalau misalnya N-nya 7.000, ketika tingkat errornya 5%, maka sampel yang harus kita ambil yaitu 332 mahasiswa. Jadi yang harus kita sebarkan kuesioner ke 332 mahasiswa. Jadi ukuran sampel atau sampel size dari penelitian kita 332. Nah, ini adalah cara cepat untuk mengetahui jumlah populasi kita, ya. Tapi kalau deskripsi biasanya ada yang masukin juga rumus ini. Anda bisa pakai rumus ini, Anda tinggal masukin angka-angkanya, ya. Berarti kalau misalnya di sini Anda ikuti saja, P-nya juga 0,5, semuanya ini Anda ikuti, karena inilah yang ibaratnya yang relatif akurat untuk digunakan dari perhitungan Isaac and Michael gitu. Nah, kalau misalnya Anda mau lebih bagus nih, jadi
ukuran sampel itu semakin besar semakin bagus. Kenapa? Karena semakin banyak yang diteliti kan otomatis makin kecil biasnya dengan populasi. Itu jadi kalau misalnya populasi diteliti semuanya ya justru lebih bagus hasilnya, justru lebih akurat. Makanya sampel size yang lebih besar itu semakin bagus. Jadi kalau misalnya tingkat errornya 1%, cuma 1% aja errornya salahnya berarti harus mengambil 606 mahasiswa. Begitu. Lanjut pendekatan yang kedua yaitu Craigie and Morgan. Saya juga sering pakai yang Craigie and Morgan. Craigie and Morgan ini rumusnya ya kurang lebih sama saja, pakai chi-square juga. Nah, dan ini tabelnya. Nah, tabelnya itu kalau misalnya tadi 7.000 ya, di sini 7.000, 7.000-nya di sini berarti sampel yang diambil 364. Kalau misalnya di Craigie Morgan tadi kalau di Isaac and Michael 332. Kalau di Craigie Morgan 364, berarti lebih besar yang Craigie Morgan. Nah, sebenarnya kalau ditanya Bu pakai yang mana? Kalau saya prefer pakai yang lebih besar. Jadi pakai Craigie and Morgan. Gitu loh. Nah, jadi apa yang ada di tabel ini merupakan tingkat perhitungan asumsinya itu 5% ya. Nah, jadi Craigie Morgan ini dia saya tunjukkan tabel. Nah, ini lengkapnya ya. Jadi Craigie Morgan ini dia cuma sampai 5%. Cuma sampai 5%. Di sini ada 1%, 2,5%, 3,5%, dan 5%. Dia nggak ada 10%. Kalau Isaac and Michael ada 10%. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau lebih bagus ya Anda pilih yang 1%. Gitu. Oke, nah itu tadi merupakan pendekatan dari Craigie Morgan. Lalu menentukan sampel size atau ukuran sampel dari pendekatan histogram Harry King. Nah, Harry King ini hanya menghitung populasi sampai 2.000 aja. Jadi kalau misalnya lebih dari 2.000, misalnya 3.000 atau 4.000 itu yang dan seterusnya itu nggak bisa pakai histogram Harry King. Ya, jadi kalau jumlah mahasiswa STIE lebih dari 2.000, ya kita nggak bisa pakai Harry King. Kalau di bawah baru bisa. Nah, misalnya populasi berjumlah 200. Bila dikehendaki kepercayaan sampel terhadap populasi 95% atau tingkat kesalahan 5%, maka jumlah sampel yang diambil 0,58 dikali 200 dikali 1,195. Nah, angka ini yang perlu kita tahu. Ya, sama dengan 19,12 orang. Tapi karena nggak mungkin ada 19,12 orang, ya maka dibulatkan. Dibulatkan jadi 20 gitu. Nah, di sini contohnya nih, di sini populasinya 200 ya. Jadi di sini sebelah kanan ada ukuran populasi itu 200. Kemudian nanti ditarik, kita lihat kesalahannya 5%. Ya, tingkat kepercayaannya 95%. Artinya kesalahannya 5%. Nah, di sini tingkat kesalahannya. Nah, tingkat kesalahan 5% di sini kita tarik garisnya. Lalu panahnya ternyata mengarah ke, berarti Anda harus pakai penggaris ya nanti. Di print dulu pakai penggaris. Berarti nggak tepat di 60. Di sini 50 berarti kurang lebih 58. Nah, makanya di sini dibikin 58. Ini di sini persen ya. Berarti 58% persentase populasi yang diambil sebagai sampel atau 0,58 proporsinya. Jadi perhitungannya 0,58 dikali 200 dikali 1,95 nih. Di sini tingkat kesalahannya 95% ya. Jadi 1,195. Nah, makanya dikali 1,195. Oke, nah di sini sudah saya jelaskan tentang bagaimana cara menghitung sampel size atau ukuran sampel. Nah, berikutnya kita mempelajari bagaimana caranya untuk melakukan teknik pengambilan sampel. Ya, jadi teknik pengambilan sampel itu ada yang
simple random, ada probability sampling, ada yang non probability sampling. Kalau probability sampling artinya kita seluruh anggota populasi memiliki peluang yang sama, ya. Seluruh anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan responden. Itu probability sampling. Kalau non probability sampling itu berarti kebalikannya, tidak seluruh populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Bahas dulu dari probability sampling. Yang pertama yaitu simple random sampling, ya. Simple berarti random itu acak, sampling itu berarti teknik pengambilan sampling yang secara sederhana dilakukan pengambilan secara acak gitu. Nah, jadi syarat untuk melakukan teknik random sampling ini, yang pertama datanya itu relatif homogen. Homogen itu artinya seragam. Artinya populasi itu bersifat homogen ataupun seragam, memiliki karakteristik yang sama. Seandainya misalnya Anda mau meneliti mahasiswa, kalau misalnya karakteristik mahasiswanya sama, hampir seragam, Anda boleh melakukan simple random sampling. Jadi contohnya nih, rata-rata anak STIE ini umurnya dari 18 sampai 25 tahun, misalnya gitu ya. Nah, maka Anda boleh pakai simple random sampling karena karakternya sama-sama anak-anak yang generasi Z gitu. Nah, tapi faktanya kan anak STI sangat beragam. Ada yang kerja, ada yang nggak kerja, ada yang umurnya di atas 30, ada. Jadi, udah berbagai generasi. Nah, maka kalau kita pakai simple random sebenarnya agak mengkhawatirkan, tapi tergantung juga penelitian kita apa yang mau kita teliti. Gitu, kalau misalnya kita mau meneliti faktor-faktor yang memengaruhi minat berwirausaha, bisa jadi yang tua sama yang muda kan beda, kayak gitu. Bisa jadi kan yang perempuan dan laki-laki beda hasilnya, kayak gitu. Jadi simple random ini kita harus tahu dulu karakteristik populasinya. Kemudian kita kalau bisa sudah punya datanya, sudah punya data mentah. Jadi data mahasiswa STIE Anda harus punya dulu. Karena apa? Karena untuk melakukan teknik simple random sampling, Anda harus memiliki nomor, Anda harus memberi nomor urut pada anggota populasi. Contohnya seperti ini, jika Anda ingin menggunakan Excel ya, saya ajarkan. Nah, jadi misalnya kita ingin meneliti mahasiswa kelas pagi 1 ya, mata kuliah statistik. Saya sudah punya daftar namanya di sini misalnya ya, ada 50 mahasiswa. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa teknik yang pertama bisa kita gunakan teknik kita memilih undian kayak kocok arisan. Jadi kita bikin daftar urutnya terus kita ambil kertasnya, tapi sebenarnya itu agak merepotkan kan. Nah, itu cara jadul. Terus kita bisa gunakan teknik nomor ganjil atau nomor genap. Misalnya kita ambil nomor ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Atau misalnya kita berlakukan kelipatan, misalnya kelipatan 3, berarti yang diambil nomor 3, nomor 6, 9, dan seterusnya. Nah, terus kalau misalnya kita ingin menggunakan Excel, ya kita ingin menggunakan Excel, kita klik di data, terus di ujung ini ada yang namanya data analysis. Anda klik data analysis itu, terus nanti keluar pilihan, Anda klik sampling. Lalu klik OK. Nanti di input nomor urutnya Anda sertakan nomor berapa sampai berapa. Di sini. Kita klik sampling, kita klik OK. Nah, setelah itu kita blok semua nomor urut. Oke, kita klik label. Terus kita tentukan jumlah sampel. Nah, jumlah sampel misalnya kita pakai Crazy Morgan. Kita lihat kalau 50 orang berarti sampelnya 44. Nah, berarti kita masukkan di sini 44. Terus output range-nya kita misalnya pilih di sini. Ya, ini untuk
meletakkan di mana nomor urut yang akan dipilih untuk menjadi sampel. Oke. Lalu kita klik OK. Oh, wait. Nah, maka yang ini udah diacak sama Excel, berarti nomor urut yang nanti kita ambil adalah ini, yes, yang kita gunakan sebagai sampel, ada 44 sampel. Oke, itu tadi teknik mengambil sampel dengan menggunakan Excel ya, teknik mengambil simple random menggunakan Excel. Nah, jadi kebanyakan nih, banyak yang menggunakan Excel, banyak yang menggunakan simple random, kebanyakan bener-bener random, kayak sembarang aja gitu disebarkan. Jadi kalau misalnya Anda mau meneliti mahasiswa, biar gampang karena Anda juga mahasiswa, biar gampang nyebarin ke teman-teman, nah itu hati-hati sekali. Ya, takutnya itu jadi bias karena tidak adil dalam mengambil ataupun memilih responden penelitian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah probability sampling dengan teknik stratified random sampling. Nah, kalau tadi kita random, kita pilih dulu berdasarkan nomor urut. Sekarang kita pakai stratified random sampling. Stratified random sampling ini ada yang proporsional, ada yang disproporsional. Nah, yang proporsional artinya kita benar-benar ngambil sesuai proporsi. Oke, di sini ada, kalau strata itu kan tingkatan. Enggak. Ya, enggak keluar ya? Bentar. Oke, udah? Udah. Oke, nah, jadi kalau misalnya stratified random sampling, karena dia tingkatan, jadi kalau misalnya ada SD, SMP, SMU, sarjana gitu ya, maka kita harus cari tahu dulu populasi SD ini berapa, populasi SMP berapa, populasi SMU-nya berapa, populasi sarjananya berapa. Ini misalnya Anda ingin meneliti tingkat pendidikan di suatu kota gitu ya, dari SD sampai sarjana. Jadi makanya kita memiliki populasi itu ada stratanya yang SD, SMP, SMP, sarjana. Nah, masing-masing kita tentukan, kita harus cari tahu dulu jumlah populasi. Nah, kita udah dapat angkanya, jumlah keseluruhan populasi itu 1.200. Tapi kalau dibagi-bagi SD-nya 230, SMP 270, SMU 300, sarjana 400. Nah, untuk menentukan proporsi berapa, misalnya kita ingin sampelnya berapa nih, ya, sampelnya misalnya Anda ingin tentukan 120, atau Anda bisa pakai teknik yang saya bilang tadi, Craig Morgan, ataupun Isaac Michael, ataupun Harry King. Anda udah tentukan nih sampelnya, nah misalnya didapatlah 120. Nah, 120 ini berarti 120 dibagi 1.200, dibagi dengan jumlah populasi, berarti 0,1. Berarti masing-masing ini proporsinya 0,1. Jadi 230 dikali 0,1 berarti jumlah sampelnya adalah 23 orang. Yang SD, SMP 27 orang, SMU 30, S1 40, baru keseluruhannya berarti jumlah sampelnya 120. Nah, itu kalau dia pakai teknik proporsional. Nah, tapi kalau dia tidak proporsional atau disproporsional, maka kita tetapkan aja. Misalnya sampel yang kita ambil kan 120, berarti sama. Yang SD 30 orang, SMP 30 orang, SMU 30 orang, sarjana 30 orang. Berarti dia nggak proporsional. Padahal kan kalau kita lihat jumlah sarjana lebih banyak, tapi kalau kita ambil 30 saja kan jadinya nggak proporsional gitu loh. Nah, jadi ini teknik disproporsional. Oke, jadi kalau misalnya Anda mau lebih bagus, kalau saya merekomendasikan Anda pakai proporsional random sampling. Jadi kalau misalnya ada meneliti mahasiswa nih, nah jangan mentang-mentang mahasiswa Anda sebarkan ke teman-teman Anda. Lebih bagus Anda pakai stratified. Misalnya nih, kelas malam Anda ambil berapa orang, kelas pagi berapa orang, terus kelas sore berapa orang, kayak gitu. Terus kalau misalnya Anda memang penelitiannya itu berpengaruh terhadap gender misalnya ya,
Nah, Anda harus bagi lagi nanti mahasiswa yang laki-laki berapa, perempuan berapa gitu. Terus kalau misalnya Anda ingin perbandingannya terhadap umur, Anda harus tahu yang umur sekian sampai sekian berapa. Nah, jadi Anda harus ngerti dulu karakter dari populasi tadi. Gitu. Jadi kalau Anda pakai simple random yang saya lihat banyak keliru karena dia benar-benar random. Padahal bisa jadi data itu hanya beberapa kelas. Jadi nggak bisa mewakili seluruh anak STIE. Bisa jadi kelas malam, padahal karakteristik anak malam, misalnya gini, faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha. Terus karena kalian kelas malam, kalian sebarkanlah ke anak-anak malam. Tahu-tahu pas diambil ternyata anak STIE kurang berminat berwirausaha, padahal karena kalian ambil kelas malam, orang-orang yang rata-rata sudah kerja. Jadi kesimpulannya itu tidak bisa diberlakukan ke populasi karena teknik pengambilan sampel yang keliru. Begitu. Nah, kemudian sekarang cluster sampling. Cluster sampling ini biasanya adalah teknik yang memiliki pembagian wilayah. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau neliti Tanjung Pinang gitu ya, nah Anda bagi per kecamatan, terus per kelurahan gitu ya. Namanya penelitian ya emang ribet kayak gini. Jadi kalau penelitiannya berkaitan dengan pembagian wilayah gitu ya, Anda harus bisa melakukan teknik pengambilan sampling yang seadil-adilnya. Jadi contohnya kita ingin meneliti ini di DKI Jakarta. Terus ada 5 ya, Jakarta Utara, Timur, Pusat, Selatan, Barat. Nah, nanti kita gunakan proporsinya, misalnya Jakarta Utaranya 10%, Jakarta Timurnya 20%, Jakarta Pusat 25%, Jakarta Selatan 30%, dan Jakarta Baratnya 15%. Nah, ini contoh dari cluster sampling. Jadi kalau misalnya kalau misalnya Anda menelitinya memang ingin menarik karakteristik dari sebuah wilayah, waktu itu saya pernah pakai cluster sampling ini waktu S1 penelitian saya tentang probabilitas ataupun peluang untuk memilih atau voting ya di Tanjung Balai Karimun. Nah, jadi saya ambil cluster sampling, saya lihat kecamatan dulu. Jumlah kecamatan Karimun ada berapa? Lalu dari jumlah kecamatan Karimun itu saya ambil hanya beberapa kecamatan saja. Itu nanti dari beberapa kecamatan nanti kelurahan mana yang saya ambil? Misalnya saya ambil masing-masing 2. Nah, nanti dari kelurahan ini barulah saya sebarkan respondennya begitu kira-kira. Jadi Anda harus bisa menentukan dulu populasinya. Jadi Anda cari tahu dulu nama kecamatan, nama kelurahannya apa. Tapi kalau misalnya riset bisnis ya, jarang sih yang pakai wilayah kayak gini. Kalau misalnya marketing gitu ya, ini biasanya yang sosiologi, yang ekonomi baru pakai yang cluster. Kalau anak-anak bisnis tuh kebanyakan pakai yang simple random ataupun stratified random sama yang non probability. Kalau kualitatif biasanya banyak juga pakai yang probability yang non probability. Nah, sekarang ini adalah non probability sampling. Nah, non probability sampling ini ada convenience, ada voluntary, ada purposive, ada yang snowball. Oke. Kalau convenience ini dia itu kayak sama istilahnya accidental. Ya, accidental itu nggak sengaja gitu, kayak kita ketemu orang, Pak boleh isi, udah langsung diisi. Jadi convenience sample itu sama dengan seperti itu. Siapa yang kita ketemu, itu yang kita kasih sampelnya. Itu yang kita pilih sebagai sampel kita. Gitu. Misalnya kita mau neliti tentang suatu produk nih di minimarket gitu ya. Jadi kita nangkring lah di minimarket itu. Siapa yang datang ke situ, kita langsung kasih respondennya. Nah, itu teknik convenience sample ataupun accidental sample. Lalu yang kedua, voluntary response sample. Voluntary ini kan sukarela, volunteer. Jadi siapa yang bersedia menjadi responden, ya itulah yang kita sebarkan. Jadi kalau misalnya Anda mau neliti STIE, gimana? Mau pakai simple random atau voluntary? Voluntary itu artinya siapa mahasiswa yang mau ngisi, gitu. Dia yang isi kuesioner kita, ya boleh.
sah-sah aja gitu. Cuman asalkan tidak dipermasalahkan dosen pembimbing sama dosen penguji kamu, itu oke-oke aja. Jadi misalnya kamu pakai voluntary gitu ya, dosennya bilang nggak boleh karena menurut dosen kamu itu jadinya subjektif, takutnya nggak representatif, biasnya gini. Nah, kalau didebatkan seperti itu, maka kan kita ujung-ujungnya ganti lagi samplingnya, nggak nyebarin kuesioner lagi, harus ulang dari awal. Makanya kita cari aman aja gitu kalau saya prinsipnya. Jadi lebih bagus susah di awal. Susah di awal artinya teknik samplingnya dari awal ya udah yang susah aja, nggak usah mau yang gampang gitu. Lalu berikutnya purposive sample. Nah, purposive sample ini banyak digunakan pada penelitian kualitatif ya. Kualitatif ini kuantitatif juga bisa. Cuman kalau kualitatif juga sering juga pakai purposive. Purposive ini kita menentukan kriteria pada responden. Nah, misalnya kriterianya kita ingin 10 orang diwawancara. Jadi 10 orang ini harus memiliki karakter, misalnya sudah menikah, minimal memiliki 2 anak, kemudian bekerja. Nah, itu kriteria yang kita pilih. Jadi saya sudah punya nih, oh si A akan saya jadikan responden saya, si B saya akan jadikan responden. Kamu pilihlah 10 orang nama. Nah, jadi itu teknik purposive. Nah, kalau snowball, dia ini teknik yang mulai dari kecil sampai ke banyak, namanya juga snowball ya, bola salju. Bola salju itu kan pertama-pertama kecil, lama-lama menggelinding menjadi besar. Jadi kalau snowball, misalnya saya ketemu si A, lalu saya tanya, kira-kira siapa ya, kamu kenal nggak yang bisa saya jadikan responden juga? Terus kamu bilang, oh ini aja Bu, si B, si C, si D. Akhirnya saya nyebarin juga ke sana. Nanti saya tanya lagi dari si B, C, D tadi, saya tanya ke B siapa kira-kira ya? Nanti kamu sebenarnya oh si X, si Y, si Z Bu gitu. Jadi dari satu orang nanti kita tanya ke siapa. Nah, itu teknik snowball. Ini juga biasa digunakan oleh peneliti kualitatif. Nah, sudah habis ya. Jadi begitulah cara teknik sampling, cara mengambil sampel dan juga cara menghitung sampel. Sebenarnya ada cara teknik menentukan sampel apabila populasinya infinite ya atau tidak diketahui ya. Jadi misalnya nih kebanyakan skripsi anak marketing nih, dia nggak tahu jumlah pastinya berapa, misalnya orang yang minum kopi di Tanjung Pinang nggak tahu, kita nggak dapat jumlah pastinya gitu ya. Nah, itu namanya infinite. Kalau infinite itu artinya ada beberapa cara bisa kita ambil ya. Cara pertama itu kita lihat dulu teknik sampel kita, teknik analisis data kita itu memiliki syarat penelitian minimal berapa. Nah, kalau menggunakan teknik SEM atau Structural Equation Modeling, itu minimal 100 sampai 200 sampel gitu ya. Nah, terus kalau di buku Sugiono, di situ saya mengutip, ada dia bilang kalau penelitian analisis regresi berganda, ya nanti yang kita pelajari nanti, teknik analisis regresi berganda ini Anda harus mengalikannya 10 dari jumlah variabel. Jadi misalnya jumlah variabel ada 5, berarti 5 kali 10, berarti 50. Nah, itu cara kalau misalnya kita nggak tahu populasinya. Terus ada juga cara menghitung menggunakan pendekatan Isaac Michael ya, tapi tidak saya ajarkan di sini karena di sini saya mengasumsikan populasinya diketahui terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya nanti skripsi Anda memiliki kasus seperti itu, nanti boleh tanya ke saya atau bisa lihat di YouTube, saya akan share tentang rumus mengambil sampel yang populasinya infinite atau tidak diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, saya live ya.